Apakah kalian tahu bahwa sistem khilafah yang seperti kerajaan baru berdiri setelah wafatnya Ali bin Abi Thalib? Pada masa kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin, bentuk sistem kepemimpinan dan kekuasaan negaranya cenderung kepada bentuk republik yang berkedaulatan rakyat, alias bukan kerajaan ataupun dinasti, bukan kekuasaan satu orang atau monarki. Hal ini diperkuat oleh Umar bin Khattab ketika beliau tidak mau melakukan pemilihan kepemimpinan karena ada hubungan kerabat apalagi satu keluarga, karena khawatir adanya paham dinasti bahwa jabatan yang dilakukan dengan cara turun-temurun bukanlah hal yang benar dan baik. Kemudian diperkuat juga dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan tentang kedatangan malaikat Jibril yang bertanya pada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apakah ingin menjadi raja sekaligus nabi atau hamba dan rasul? Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memilih menjadi hamba dan rasul. Nabi Muhammad SAW dan Khulafaur Rasyidin juga sangat menghindari kepemimpinan dan cara hidup yang menggunakan cara peperangan. Salah satu tandanya adalah janji para sahabat kepada Nabi Muhammad SAW untuk tidak pernah kembali menumpahkan darah. Mereka juga menyebutkan bahwa kami orang mukmin tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Namun peperangan masih berlanjut karena membela kebaikan dan melindungi diri adalah dua hal yang sangat suci. Kita tidak boleh membiarkan diri kita dizalimi, bahwa perintah untuk memerangi mereka yang memerangi duluan adalah salah satu keterpaksaan yang harus dilakukan, ditandai dengan surah At-Taubah yang kita ketahui satu-satunya surah tanpa bismillah, karena isinya adalah tentang pemutusan persaudaraan dan untuk memerangi mereka yang telah mengkhianati orang mukmin. Dan memang zamannya masih jahiliyah. Kemudian sistem kepemimpinan tersebut berubah menjadi serupa dinasti pada zaman Khilafah Umayyah, Khilafah Abbasiyah, dan Khilafah Utsmaniyah yang sangat berjaya selama 1000 tahun hingga kejatuhannya pada tahun 1924. Nabi Muhammad SAW dan para sahabat berusaha menegakkan kedamaian dan persatuan dalam kepemimpinannya dengan cara menerima perbedaan, membiarkan kebiasaan yang sudah terjadi selama tidak saling menzalimi satu sama lain, kemudian memberlakukan pembayaran diat pada saat kepemimpinan di Mekah dan jizyah pada saat kepemimpinan di Yerusalem, serta saling melindungi sebagai warga negara. Pada zamannya dan pada masanya, semua hal tersebut adalah konstitusi negara yang diterapkan. Sungguh luar biasa dan sangat berani. Rasul dan para sahabat membawa konsep persatuan sebagai dasar bernegara pada zaman yang masih jahiliyah seperti itu. Pemikiran yang sudah ribuan tahun lebih modern dari masanya. Seiring dengan kemajuan zaman, cara hidup berbangsa dan bernegara harus semakin mencari jalan tengah untuk mempertemukan dan menyatukan perbedaan yang ada. Tidak bisa segala hal kita paksa untuk mengikuti suatu jalan dan suatu masa. Ada saatnya cara-cara dan metode tidak akan sesuai lagi dengan zaman tertentu. Mari kita dengarkan surah 90 ayat 10-17. Dan kami telah menunjukkannya dua jalan, kebajikan dan kejahatan. Tetapi dia tidak menempuh jalan yang mendaki dan sukar. Dan tahukah kamu apakah jalan yang mendaki dan sukar itu? Yaitu melepaskan perbudakan atau memberi makan pada hari terjadi kelaparan, kepada anak yatim yang ada hubungan kerabat, atau orang miskin yang fakir. Kemudian dia termasuk orang-orang yang beriman dan saling berpesan untuk bersabar dan saling berpesan untuk berkasih sayang. Kita lihat, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita bagaimana seharusnya bernegara dan hidup bersama dengan baik dan sebagai umat muslim yang sejati. Bahwa Nabi Muhammad SAW telah mempersatukan kaum Muhajirin, Banu Auf, Banu Syaidah, Banu Al-Hars, Banu Jusyam, Banu Al-Najjar, Banu Amr ibnu Auf, Banu Al-Nabit, Banu Al-Aus, kaum Yahudi dan orang mukmin dengan membiarkan keadaan atau kebiasaan mereka masing-masing. Wajib membayar tebusan tawanan dengan cara yang baik dan adil dan membayar diat. Orang mukmin tidak boleh membuat persekutuan dengan mukmin lainnya tanpa adanya persetujuan. Harus saling tolong-menolong dalam menanggung hutang di antara mereka. Orang mukmin itu saling membantu dan tidak bergantung pada golongan yang lain.
Kaum Yahudi yang bisa mengikuti aturan bersama berhak pertolongan dan santunan selama tidak ada yang terzalimi. Perdamaian orang mukmin adalah memerangi orang yang tidak bisa hidup bersama-sama dan tidak bisa membuat keadilan di antara sesama. Jadi, jika ada suatu kelompok menawarkan perdamaian, orang mukmin tidak boleh memeranginya. Orang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk membunuh orang beriman. Kalau kita simpulkan, Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita tentang persatuan, perdamaian, gotong royong, musyawarah, dan keadilan. Tidakkah kalian melihat persamaan piagam Madinah Nabi Muhammad SAW dengan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia Pancasila? Dalam ketuhanan yang Maha Esa, kita percaya bahwa Tuhan itu satu, hanya ada satu pencipta, dan Tuhan itu Esa. Bagaimana cara menyebutnya bukanlah persoalan, karena adanya perbedaan bahasa. Kita menyembah dan meminta pertolongan pada Tuhan yang Esa, yang satu, dan hendaklah semua rakyat Indonesia menjadi orang-orang yang beriman. Dalam kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus mempunyai aturan bersama, etika, dan moral yang baik dalam hidup bersama. Dalam persatuan Indonesia, kita tidak terpecah belah karena perbedaan dan keragaman latar belakang. Kita tetap tolong-menolong, bahu-membahu, gotong royong, dan tidak menzalimi siapapun. Kita tetap dengan kebiasaan kita dan hidup saling membahu. Dalam kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, adalah kita percaya pada ilmu-ilmu dan moral-moral yang baik, yang berdasar pada agama maupun aturan-aturan yang dibuat secara musyawarah untuk bisa hidup bersama sebagai satu bangsa. Dalam keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa kita memutuskan perkara dengan adil, yaitu berdasarkan hukum dan tata cara yang sudah disepakati bersama di dalam negara. Kalau Pancasila diimplementasikan secara paripurna, Pancasila ini adalah kedamaian, mengajarkan ketawitan, keberadaban, persatuan, kepemimpinan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial. Pancasila adalah dasar konstitusi yang paling tepat untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia yang masyarakatnya beraneka ragam budaya serta kepercayaan. Pancasila adalah jalan tengah dan benang merah seluruh rakyat Indonesia untuk hidup bernegara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur.